Semoga tersampaikan ke Pak Jokowi, Bapak Presiden kita. Kami ada solusi untuk negara. Bahwa sampah bisa selesai dari Maruta. Jadi makanya salam kami itu salam cyber. Salam cyber ya. Salam cyber. Salam cyber. Dari Bali untuk Indonesia. Dari Bali untuk dunia juga. Ditambah lagi salam ekoenzim ya. Nah, Ya. ini 5 tambah 3, 8. Hokinya besar ya. Angka 8 soalnya nggak putus ya. Satu kesatuan ya. Oke, kembali lagi bersama kita di channel Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Hari ini kita akan ngobrol bersama Pak Agung Anom. Hari ini kita akan bahas tentang sampah lagi nih. Jadi semalam saya sempat ngobrol sama Bu Yulia ya. Katanya ada satu namanya Maruta katanya. Itu solusi untuk zero waste. Wah, saya langsung kaget Pak. Sampai saya jam 3 nggak bisa tidur. Saking senengnya dengar berita ini. Makanya pengen cepet-cepet pagi rasanya ya. Jadi hari ini kita bisa diterima di sini. Sangat terima kasih sekali Pak Gonganom sama Pak Kepala Desa ya. Mungkin boleh jelaskan sedikit apa itu Maruta ya Pak ya? Ya. Maruta itu sebuah LSM ya. Dulu kami bergerak di bidang kemanusiaan sama bergerak di bidang sosial. Tapi setelah lama-lama banyak komunitas yang ikut bergerak di bidang itu, jadi kami mencoba merubah haluan pas dipercaya oleh Sekolah Tinggi Teknik PLN. Jadi itu ada Bapak Subriyadi Legino, seorang rektor, kemudian Bapak Arif Nur Hidayat yang menemukan satu metode mengolah sampah menjadi bahan bakar nabati yang disebut pelet. Jadi kami yang dipercaya di Bali, jadi kami putuskan dari LSM Maruta bergerak khusus untuk pengolahan sampah selesai di sumber. Dan apa nih yang menginspirasi Bapak ingin melakukan hal ini Pak? Karena Bali, biar bagaimanapun Bali adalah gerbang dunia ya. Bali dikenal dengan pariwisatanya. Jadi pariwisata itu sangat riskan, sangat kalau untuk masalah sampah ya. Itu sedikit saja ada masalah sampah, itu pariwisata bisa macet, Tercoreng ya? bisa tercoreng. Nah disitulah membuat kami kepingin bagaimana caranya dengan metode ini, karena kami lihat metode ini satu-satunya yang bisa menyelesaikan masalah sampah. Karena untuk sampah yang lain itu sudah ada yang bisa menangani plastik apa yang lainnya, tapi yang namanya sampah organik selama ini hanya bisa dipindahkan. Jadi sampah yang dibuang ke TPA itu sebenarnya hanya memindahkan masalah. Karena biar bagaimanapun yang namanya TPA suatu saat akan overload. Nah disitulah kami terinspirasi kepingin bagaimana caranya mengacu kepada Pergub Gubernur yang nomor 47 tahun 2019 menyelesaikan sampah berbasis sumber. Nah disitulah kami membentuk tim cyber namanya dari Maruta selesai di sumber. Jadi kami menjelaskan, mensosialisasikan metode cyber ini seluruh Bali melalui kepala desa, dan sangat bersyukur sekali kami ketemu dengan kepala desa Bapak Agung Ngurah Mayun dari Sumertu Kaje yang siap membuat tempat pengolahan sampah berbasis sumber ini. Dari mana ya dapat ide kayak begini Pak tentang teknologi ini? Sebenarnya bukan ide ya, ini sudah diterapkan sebenarnya. Jadi yang menemukan ini itu ada 2 orang ya. Jadi yang namanya Bapak Supriyadi Legino sama Pak Sony. Jadi itu yang menemukan, itu beliau itu adalah petinggi-petinggi di Sekolah Tinggi Teknik PLN Jakarta. Jadi pertama metode ini diterapkan di Klungkung. Kami dari LSM sebagai pendamping.
Dalam perjalanan kami terinspirasi kenapa tidak dikembangkan seluruh Bali. Sehingga kami menuju Denpasar. Karena biar bagaimanapun Denpasar masalah sampah sangat pelik. Jadi bersyukurlah kami ketemu dengan Bapak Kepala Desa yang di saat COVID. Karena kami ngomong dengan Bapak Kepala Desa, biar bagaimanapun yang namanya COVID itu memang benar, itu suatu virus yang sangat bahaya, tapi sampah juga sangat berbahaya. Jadi beliau sangat respon, sehingga terbentuklah yang namanya TPS Sadu di Desa Sumertekaje ini. Olah sampah ini kan butuh mesin. Nah, mesin itu buatan mana? Buatan anak negeri kah atau buatan luar negeri nih? Iya, terima kasih. Jadi kami tetap mengacu kepada visinya Gubernur Nangun Satkerti Loke Bali. Jadi mengutamakan kearifan lokal. Kemudian mengacu juga pada kunjungan Ibu Putu Swasini Koster yang datang ke Klungkung meminta kami dari Maruta kalau bisa mesin itu dibuat di Bali. Akhirnya kami putuskan, kami kumpulkan semua teman-teman yang ada di Maruta sehingga terwujud mesin ini. Jadi kami desain mesin ini hampir 2 tahun. Jadi terwujud, bersyukur. Jadi mesin ini murni hasil tangan. Jadi handmade ya. Jadi buatan pengrajin. Jadi bengkel kami punya workshop di Bali ada 3. Semuanya ada di Gianyar. Jadi benar-benar mesin ini dibuat oleh putra daerah di Bali. Tujuannya begini, pengalaman kami dulu mesin kami produksi di luar, pabrikasi, jadi tidak bisa pesan mesin satu dan tepat gunanya juga kurang. Jadi kami desain sendiri mesin itu di Bali. Karena pengalaman kami kalau mesin dari luar begitu rusak, nunggu teknisinya dari luar butuh waktu. Jadi kami simpulkan mesin itu harus dibuat di Bali. Bersyukur bisa. Jadi itu saya rasa. Dan lumayan ya, ini sangat membanggakan kita ya. Ini produk anak negeri ya. Iya. Dan satu terobosan baru ya. Saya dengar ini katanya itu semua sampah bisa diolah Pak ya. Iya, betul. Betul. Jadi kami rancang memang mesin ini karena kita pengalaman ya. Mesin yang ada itu yang katanya mesin pecacah itu banyak ya. Tapi plastik tidak bisa. Tapi mesin kami rancang memang semua bisa. Jadi plastik juga bisa. Yang paling sulit biasanya kan kresek. Iya. Jadi mesin kami memang bisa mencacah itu semua. Dan kresek itu bisa dijadikan pelet juga? Iya, itu menambah kalori. Karena kalau untuk pelet itu kami produksi 2, jadi 2 jenis. Kalau untuk listrik itu memang dibutuhkan ada unsur plastiknya 5-20%. Jadi itu meningkatkan kalori. Tapi kalau untuk rumah tangga, kita rancang juga kompornya dari Maruta, itu murni, jadi 100% organik peletnya. Oh, jadi fungsi dari pengolahan sampah ini menjadi pelet dan bisa difungsikan untuk energi ini ya, pembangkit listrik ya? Iya, betul. Jadi itu dicampur dengan batu bara. Jadi kami ada rekanan dari pihak Indonesia Power yang siap mengambil berapa ton pun hasilnya. Wah, luar biasa sekali. Artinya ini kan satu dukungan yang luar biasa dari Indonesia Power ya? Iya, betul. Nah, kenapa tidak baru berkembang saat ini? Apa mungkin baru berdiri atau gimana, Pak? Dan Maruta ini udah berapa lama, Pak? Kalau kami sendiri menangani ini baru 1 tahun jalan ya. Karena kita kendala di mesin ya. Kendala kita selama ini kan di mesin. Jadi banyak mesin-mesin yang mesin cacah sampah, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Karena mesin cacah kita memang khusus hasil cacahannya itu dipakai pelet. Jadi kalau dipakai pupuk beda mesin cacahnya. Nah, selama ini kan banyak orang berpikir ya masalah yang besar itu yang susah terurai itu kan plastik ya. Ya, sampah plastik ya. Ya, walaupun dibikinkan eco-brick pun percuma. Artinya bukan solusi untuk sampah itu menjadi nol. Dan malah akan tertumpuk kan. Nah, dengan adanya teknologi ini, berarti kan ini satu solusi yang luar biasa ya Pak menurut saya. Bisa dijadikan sebagai tenaga pembangkit listrik dan bisa dijadikan sebagai kebutuhan untuk pembakaran untuk kebutuhan rumah tangga. Iya. Nah, ini kalau seandainya bisa diaplikasikan di seluruh Indonesia, ini sangat luar biasa sekali. TPA bisa kosong, Pak. Betul, betul. Tapi kami tetap membuat skala desa ya. Karena di samping
sampah sesuai dengan Pergub ya. Jadi sampah selesai berbasis sumber itu, kita ingin menyelesaikan sampah itu berbasis desa, skala desa. Karena apa? Karena ini juga padat karya ya. Jadi kita butuh bambu, kita butuh kayu lokal lah ya, bambu lokal lah. Jadi tenaga kerja juga, paling tidak tempat pengolahan sampah Cyber ini, satu tempat itu kalau kita mengelola 10 ton lah katakan, itu membutuhkan tenaga kerja 40 orang. Sedangkan sampah yang ke Suwung itu 1.200 sampai 2.000 ton per hari. Nah, kalau kita bisa urai setiap desa, saya rasa sampah itu bisa diselesaikan. Saya rasa ini salah satu solusi ya buat kita, bukan hanya di Bali, tapi di seluruh dunia. Kalau seandainya teknologi ini diaplikasikan di semua tempat. Nah, sebenarnya dari kita ya, komunitas Eco-Enzim Nusantara kan awalnya mengatakan kita ingin membuat Bali ini, cita-cita kita nih Pak. Cita-cita kita ingin membuat Bali ini menjadi pulau Eco-Enzim pertama di dunia Pak. Nah, lalu juga ingin membuat Bali ini bebas sampah 2 tahun target kita membuat Bali bebas sampah. Tapi saya sempat berpikir Eco-Enzim ini kan hanya sampah organik nih Pak. Bagaimana kita bisa bebas sampah kalau seandainya sampah plastik tidak ada solusi untuk itu. Nah, semalam saya dengar berita dari Bu Yulia, saya sempat kaget. Ini seperti seolah-olah saya dipertemukan, diberitahukan sama alam semesta bahwa cita-cita kita ini ada solusinya. Dan ternyata Maruta hari ini membuka mata kita ya, memberikan kita solusi. Ternyata cita-cita apa yang kita cita-citakan itu bisa terwujud ya. Jadi harapan kita juga, kita ingin ya, target kita 5 tahun ke depan Indonesia ini bisa bebas sampah Pak. Ini harapan kita. Kenapa? Karena selama ini Indonesia selalu jadi perbincangan contoh yang buruk penanganan sampah di luar negeri ya. Yeah. Jadi kita ingin ya merubah image jelek itu menjadi satu contoh buat seluruh dunia bahwa Indonesia ini mampu menanggulangi masalah sampah dan kita bisa gitu loh. Nah, oleh sebab itu kalau seandainya di luar Bali nih Pak, di luar Bali seandainya kalau mereka ingin mencontoh teknologi Maruta ini, apakah mungkin Pak? Ya, terima kasih. Jadi begini, kami dari tim Maruta itu anggota kami kan ada hampir di seluruh Indonesia ya. Anggota kami ada yang di Jakarta, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Lombok. Jadi itu ada beberapa tim yang bisa menerapkan ini. Sebenarnya kalau sekarang tim kami sebagian ada di NTT ya. Jadi mereka menerapkan di sana karena di sana direspon juga oleh gubernur. Kami berharap begini, kami selalu punya slogan dari Bali untuk Indonesia. Kalau untuk dunia kayaknya nanti terlalu jauh ya. Paling tidak bagaimana dengan metode piamisasi ini sampah terselesaikan itu aja. Kalau sudah sampah terselesaikan per desa, jadi kita tidak butuh TPA. Jadi kasihan itu tanah berapa hektar dipakai TPA. Juga supaya bagaimana mengedukasi masyarakat bahwa yang namanya sampah itu adalah kita yang punya masalah sampah sebenarnya. Bagaimana memilah sampah itu dulu. Jadi dari rumah sampah itu dipilah. Karena kalau kita lihat volume sampah plastik sebenarnya tidak terlalu besar. Karena plastik, apalagi plastik kresek ya lebar, jadi kelihatannya dia tinggi sekali. Kalau semua menangani sampah bekerja sama, termasuk dari Bapak, dari dari Eco-Enzim, dari Pak yang di Buleleng, di seluruh Bali kita bergerak, saya rasa sampah itu terselesaikan. Jadi TPA tidak perlu lagi. Yang penting mengedukasi masyarakat bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah. Tapi kami juga memohon bagaimana para pemangku kebijakan, ini khususnya yang menangani sampah. Apakah itu DLH, apalagi dinas yang menangani. Bagaimana kita bekerja sama lah. Kami punya teknologi tanpa bantuan para pemangku kebijakan juga sulit ya. Artinya ini butuh dukungan semua pihak Pak. Iya, betul. Karena masalah betul. sampah ini masalah kita bersama. Masalah kita bersama ya. Ya, karena kita penghuni bumi ini ya. Bumi ini kan ibaratnya rumah kita nih. Ya, rumahnya 7,7 miliar jiwa loh.
Jadi ini tanggung jawab kita bersama sebagai manusia penghuninya di dalamnya untuk mempertanggungjawabkan itu. Oleh sebab itu menurut saya apa yang Bapak bicarakan menumbuhkan rasa kepedulian dari setiap orang itu sangat penting sekali, Pak. Ya. Iya. Jadi bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah atau segelintir kecil orang atau tanggung jawab sekelompok orang. Tapi ini memang harus kita sadari bahwa ini tanggung jawab kita bersama, ya. Dan satu lagi Pak yang saya dengar, ya, dari hasil dari cara pengolahan ini, apakah itu membuat polusi baru lagi atau gimana? Misalnya waktu membuat mencetak peletnya itu apa ada asapnya atau gimana prosesnya itu Pak? Ya, jadi kami tidak ada pembakaran ya. Kami murni pengolahannya tidak ada pembakaran. Itu pembakaran itu akhir itu pembakaran itu adalah di gasifier namanya. Jadi merubah menjadi listrik itu gasifier. Itu di situ aja ada pembakaran dan plastiknya cuma 5-20%, kecil sekali. Kalau ngomongin hasil akhir ya. Iya. Tapi kami akan mengarahkan bagaimana pelet yang 100% organik itu kita buat. Itu khusus untuk UMKM ya, perusahaan tahu, perusahaan tempe, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan api. Jadi itu kita bisa bantu dengan pelet, dengan kompor yang kita desain khusus untuk pelet. Nah, ada perbedaan nggak Pak untuk daya pembakarannya itu dengan kompor gas yang lainnya? Berdasarkan pengalaman kami ya, kami coba 1 liter air pakai gas LPG dengan pelet, itu perbandingannya hanya 1 menit bedanya. Jadi kalau pakai LPG itu 7 menit, kalau pakai pelet 8 menit. Jadi bedanya 1 menit. Cuma selisih 1 menit ya? Iya. Nah kalau dari segi harga mana yang lebih ekonomis Pak? Karena kita kan tahu harus ada perbandingan ke sana juga kan? Kalau dari segi ekonomis jelas ya, biar bagaimanapun karena ini bahan materialnya dari sampah jelas lebih murah ya. Itu sementara ini dari pihak IP ngambilnya kan 600 ya. Kami dari Koperasi Maruta menjualnya 600, jadi kami membeli setiap desa itu kami jamin ya. Setiap desa yang produksi pelet kami beli 500 per kilo. Jadi ada nilai ekonomisnya. Jadi jelas itu akan jauh lebih murah, apalagi LPG jelas akan naik terus harganya ya. Jadi untuk pengusaha-pengusaha kecil ya ini solusi ya. Kita berikan solusi di mana kami desain juga kompornya, karena kompornya khusus. Jadi kompor berbahan-bahan pelet itu khusus kita desain. Jadi tidak sembarangan kompor. Nah, harga kompornya nih boleh kasih bocoran sedikit Pak. biar semua orang tahu ya kan, ya, minimal kita ada bayangan. Iya, gitu iya. loh. Kalau kompornya sih karena kita produksi sendiri ya, jadi gitu ditangani sendiri. Harganya dari 750 sampai 1 juta sekian lah. Ya. Jadi itu biaya produksinya. Tapi ingat itu belinya sekali. Jadi pengiritan bahan bakarnya itu jauh lebih irit ya, sekitar kalau 50%. dihitung jangka panjang otomatis jauh lebih irit dan ramah lingkungan. Kenapa betul. Ramah lingkungan? Karena kita ikut mengurangi sampah dari si pelet itu ya kan? Iya betul, betul. Jadi semua kami desain dari Maruta yang mendesain mesinnya, kompornya, dan ada juga yang satu kelebihan ya. Kami anggap satu kelebihan di mana pembakaran terakhir di panci itu biasanya kalau kita pakai kayu bakar kan hitam dia. Tapi kalau pakai bahan bakar pelet itu putih. Wah, berarti nggak perlu gosok lagi ya? Artinya memang hasil ini asapnya itu nggak bikin panci hitam ya? Enggak, karena begini, bedanya kita di kayu bakar sama pelet ya. Kalau kayu bakar yang nyala itu baranya, ya. Tapi kalau pelet itu asapnya. Oh. Jadi begitu pelet itu dijadikan bara, dia keluar asap, asap itulah yang terbakar. Oh. Jadi asapnya itu ada kandungan gasnya. Oh, begitu ya? Iya. Aduh, luar biasa sekali. Aduh, ini saya lihat ada logo 5 jari nih. Apa maksudnya nih Pak? Mungkin boleh dijelaskan Pak? Kalau itu silakan dah, ini sekretari saya yang mengerti, ini sekjennya Bu Dewi biar ya Bu Dewi. Ya, saya sekretaris dari Maruta.
5 jari itu diambil dari teman kita yang di Jakarta, Bang Arif namanya. Itu beliau menelpon ke ketua kami, Pak Agung, gimana itu bisa nggak 5 jarinya, gimana bilangnya? 5 jarinya biar khas Bali. Oh, 5 jarinya biar khas Bali gitu. Ya, saya kan confirm sama Pak Agungnya. Gimana itu ada permintaan dari Bang Arif. Ya, terus kita diskusi, ya udah pakai tangannya Pak Agung aja. Itu jarinya Pak Agung itu sebenarnya. Oh, jarinya Iya. Pak Agung ya? Itu jarinya Pak Agung yang dipakai. Terus udah gitu lagi kita konfirmasi ini via WA lah. Beliau ada di Jakarta. Udah gitu ya udah nggak apa-apa, yang penting ini apa namanya bisa kita pakai gitu. Udah gitu kenapa 5 jari? Ya kalau saya sih bilang ya biar dada lah dari sampah gitu. Ya, maksudnya dada dari sampah ya? Iya, dada. Bye-bye sampah gitu Bye-bye ya. sampah gitu. Padahal itu ada artinya juga gitu. Artinya apa aja itu, Bu? Artinya yang itu seperti yang tertulis di sana. Oh, 1 reduce itu Ya. mengurangi. mengurangi 2 reuse artinya penggunaan kembali. Iya. 3 adalah recycle, Iya. mendaur ulang. Dan keempat recovery itu adalah pemulihan. Dan kelima regeneratif itu adalah yang mengkonversikan energi menjadi energi lain yang sering disebut energi terbarukan. Gitu. Ya dari situlah perkembangan yang ada di simbol tangan itu. Saya melihat ya, ini ada hubungannya, Bu, ya. Kalau ini 5 jari, kalau kita di ekoenzim kan kita salamnya 3 jari. Ya. Jadi menurut saya 5 jari kalau kita gabungan dengan 3 jari akan menjadi 8 jari. Ya. 8 jari yang artinya itu adalah menurut filosofi orang Tionghoa itu adalah hoki yang besar. Ya, karena angkanya nggak putus. Jadi ini kita merupakan satu bagian, Satu artinya. kesatuan. Satu kesatuan ya. Yang kalau digabung ini menjadi satu solusi besar yang untuk menangani masalah sampah ini menjadi Zero waste. Selain itu juga menjadi energi. Energi Betul. itu kan kekuatan. Betul, Ya kan? betul. Kekuatan yang benar-benar ya mampu memberikan buat masyarakat, oh ini loh solusi untuk kita menangani sampah. Jadi selama ini impian kita, cita-cita kita ingin menjadikan Bali 2 tahun bebas sampah dan Indonesia 5 tahun bebas sampah. Kalau dengan adanya teknologi ini, saya lihat nggak sampai 5 tahun Indonesia Iya. sudah bisa bebas sampah, Pak. Kalau ini diterapkan di seluruh daerah dari Sabang sampai Merauke ya. Iya. Ini luar biasa sekali. Maka ini saya sangat merasa, wah ini ada angin segar nih. Ya. Udah dapat kabar dari Bu Yulia nih, wah ada Maruta yang menceritakan sedikit tentang pengolahan sampahnya. Saya kaget gitu loh. Ya. Karena selama ini saya belum pernah dengar teknologi kayak begini ya. Yang kami tahu memang saat ini masalah sampah itu kan memang susah terurai, terutama sampah ini ya, sampah plastik ya. Tapi dengan adanya begini justru dibutuhkan sampah plastik untuk pembangkit listrik ya. Untuk Itu kan pembangkit sangat listrik. luar biasa sekali gitu loh. Oke. Ini benar-benar solusi utama, bukan memindahkan sampah ke TPA, Tapi habis. benar-benar sampah itu selesai dari sumbernya. Iya. Itulah tim cyber. Tim cyber ya. Tim cyber itu namanya. apa, Pak? Selesai di sumber. Selesai di sumber ya. Aduh, hebat sekali ya. Saya merasakan ini satu pengaturan yang luar biasa dari alam semesta ya. Ya. Saya yakin kita bisa bertemu hari ini, Pak, karena kita punya frekuensi yang sama Iya. ya. Jadi alam semesta mengaturkan kita ya, mempertemukan kita ya. Yang awalnya pun saya tidak kenal Bu Yulia ya. Kita semua ini sebenarnya tidak saling kenal, Pak. Ya, tapi karena sampah menyatukan kita bersama, Iya. Pak. Berarti sampah ini sangat luar biasa sekali ya. Ya. Sangat. Kita malah bersumpah suatu saat sampah jadi rezeki berlimpah. Wah. Kalau Ibu Koster waktu berkunjung ke tempat kita di Maruta, di Kelungkung, beliau bilang tanda tangan ini merupakan berkat katanya. Oh iya, berkat ya. Iya, Iya. berarti kan kita sudah diberkati. Artinya banyak sekali ya filosofinya. Arti-arti yang terkandung di dalamnya ya. Iya, Luar biasa sekali Kan ya. ada fotonya beliau juga salam ini kan
Oh ada ya, Nah. salam 5 jari ya? Ya, itu Ya. waktu beliau berkunjung ke markas Marutanya di Bengkulu. Oh, Ya. iya, iya. Iya, iya. Itu beliau. Iya, Ini iya. waktu saya ketemu Pak Koster, saya sampaikan kepada Pak Koster bahwa suung kalau beri kami kesempatan Maruta mengelola sampah, suung kami buat suung. Oh, Suung buat suung. oh suung, Ya, busung. suung kan sepi. Iya, 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 iya. Nah, satu hal lagi Pak, yang tahun kemarin saya sempat kunjungi ke rumah jabatannya, rumah dinas ya, Pak Wali Kota. Pak Wali Kota. Beliau mengatakan ya sama saya, waktu itu saya sempat perkenalkan tentang ekoenzim, Ya. pengolahan sampah organik, karena menurut beliau di Bali itu ya, sampah organik, komposisi sampah organik itu mencapai 70%, Pak. Itu ngeri sekali kan? Nah, kalau seandainya ini kita bisa sosialisasikan ke semua masyarakat, artinya pasti akan terbuang, makanya mengurangi sampah Mengurangi. itu ya. Nah, beliau menganjurkan saya untuk sosialisasi ke semua desa. Ya, katanya kalau kasih tahu ke semua desa bahwa kalau andai kata ada desa yang mampu mengolah sampah tanpa terbuang ke TPA selama setahun akan dikasih hadiah 1 miliar, Pak. Oi. Ya, betul. Beliau langsung berbicara dengan saya. Ya, makanya saya berani direkam ya. Ini menjadi bukti pertanggungjawaban saya sebagai orang yang diinformasikan waktu itu, ya. Jadi menurut saya kalau seandainya waktu itu saya bertemu Bapak, mungkin setiap desa yang ada di Denpasar bisa dapat hadiah 1 miliar, Pak. Berlomba. Akan berlomba-lomba. Karena kalau metode ini diterapkan ya dengan dana 1 miliar minimal 1 miliar itu sudah terselesaikan 4 ton. Wow, luar biasa. Ya, per hari. 1 ton 1 4 ton. Kalau memang benar desa itu, tapi dengan catatan punya tempat ya. Iya. Artinya tanah desa ada ya. Jadi kami sudah sedang rancang ini. Kami juga berani direkam karena kami ketemu kemarin sama wakil wali kotanya. Itu beliau ngasih tempat kita di Tangtu ya. Di Tangtu, di Kertelangu, di Tangtu. Itu 50 hare. Jadi kami bilang kalau lokasinya 50 hare, ada yang membiayai dari pemerintah, kami bisa selesaikan 10 ton. Wow, sehari. Sehari. 10 ton. 10 ton per hari itu juga menampung tenaga kerja sekitar 40 orang. Wow. Jadi padat karya. Jadi di saat musim pandemi begini saya rasa tenaga kerja bisa Dimanfaatkan ya. dimanfaatkan ya. Iya. Belum lagi karena kita semua diproduksi di Bali ya. Jadi UMKM jalan. UMKM jalan. Perputaran ekonomi juga hidup jadinya Iya, ya. itu Jalan. pasti. Mesin dibuat di Bali. Box yang mungkin Pak lihat ini namanya box piam, box Ya. tempat Fermentasi sampah. Itu semua memanfaatkan kayu lokal, bambu lokal. Jadi perputaran ekonomi kalau memang benar-benar kepingin menerapkan visi Nangun Sakreti Kulo ke Bali, sekarang saatnya. Betul. Dan juga kami akan merubah image tentang sampah. Jadi tempat-tempat pengolahan sampah berbasis sumber ini kami beri nama pabrik pelet. Pabrik pelet. Ya, Iya. pabrik pelet satu-satunya pabrik yang bahan bakunya sampah. Iya. Jadi bukan pabrik sampah. Iya. Kalau pabrik sampah itu ya rumah tangga itu sendiri. Iya, betul. Ya kan? Betul. Nah, ini yang kita coba edukasi ke masyarakat bahwa sampah itu yang selama ini konotasinya bau, lalat, ulat, dengan metode piamisasi dari Maruta itu bisa kita hilangkan. Tapi benar Pak, dari tadi ya kita dikelilingi sampah nih di sini, Iya. tapi tidak ada aroma sampah Pak. Ya. Iya. Nah, ini yang membuat hidung, saya pikir saya terkena COVID kali ya, sampai nggak ada rasa gitu loh. Ya kalau Bapak nggak ngomong, mungkin saya kira saya gejala COVID ini, ya nggak Padahal bisa ini cium karena- apa-apa. Tapi beneran nggak ada aroma sampah sama sekali, padahal kita dikelilingi sampah. Iya, betul. Nah ini prosesnya gimana Pak? Kok bisa sampai tidak bau gitu Pak? Ya seperti yang saya sampaikan, yang namanya metode piamisasi itu, jadi sampah sampah yang diproduksi oleh rumah tangga, sampah kalau sudah lebih dari 2 hari saja itu sudah muncul gas metannya ya, gas Ya. metannya yang membuat sampah itu bau, karena di situ ada bakteri. Nah kami dari Maruta ada tim kami yang menemukan satu cairan organik yang namanya bioaktivator. Itu
itu ditemukan oleh Pak Sony Sunda, orang Sunda, makanya namanya piem. Jadi itu dipiamisasi, itu disiram. Jadi sampah itu disiram, logikanya begini, bioaktivator itu bakteri. Di sampah itu juga ada bakteri. Jadi bakteri dari bioaktivator inilah memakan bakteri yang di sampah itu. Jadi karena bakterinya dimakan, jadi dengan sendirinya sampah itu tidak bau, mengering. Jadi dibantu oleh angin, sirkulasi anginnya itu, jadi sampah itu mengering dan menyusut. Dari sampah yang 1 ton itu kalau sudah diproses dengan piamisasi turun sampai 50%. Oh ya? Sampah yang 1 ton itu tersisa 500 kilo. Wah, luar biasa sekali ya. Ya, makanya saya janji kalau sampah itu 10 ton per hari kita proses dengan piamisasi Maruta itu tersisa 5 ton. Dan penyusutannya itu ada keluar air atau tetap kering, Pak? Tidak, dia kering. Dia Oh. kering ya karena dibantu angin. Karena dalam proses piamisasi itu sama dengan peragian lah. Peragian piam itu kan ragi ya. Peragian, jadi di dalam peragian itu terjadi proses pengeringan dia. Jadi sampah itu dikeringkan. Makanya dia menyusut. Sampai Pantas dari tadi saya cari tempat-tempat becek nggak ada nih Pak. Dari tadi saya sempat lihat-lihat kan nginteng-nginteng ke bawah nih. Ini kan tempat sampah, dimasuk-masukin sampah tapi kok nggak ada cairannya gitu loh. Iya, dia kering. Jadi ini sudah melalui uji lab ya. Jadi benar-benar sudah melalui ini proses panjang perjalanan piamisasi ini, prosesnya cukup panjang. Wah, ini luar biasa sekali loh ya. Nah, jadi harapan Bapak nih ke depannya gimana Pak? Mungkin apalagi dengan Pak Wali Kota baru nih, boleh kasih bisikan-bisikan sedikit nih Pak ya. Ya supaya ya kita harus sejalan Pak untuk masalah ini kan ya, supaya bisa didengar juga sama Pak Wali Kota baru. Terutama juga teman-teman Dinas Lingkungan Hidup Pak. Ini sangat membantu kita ya, seperti di Beleleng ya. Jujur kata aja, Kadis Beleleng ya itu sangat luar biasa sekali ya, terutama di pergerakan ekoenzim ini ya. Beliau sangat mendukung sekali Pak, sangat mendukung. Bahkan saat ini tim penyuluhnya itu sudah sosialisasi ke 50 desa lebih Pak. Iya, makanya harapan kami ini Bapak bisa bertemu tuh dengan Kadis Beleleng tuh Pak. Harus. Gini, kalau kita dari Maruta paling tidak seperti slogan kami awal, bagaimana dari Bali untuk Indonesia. Jadi dari Bali lah tetap awalnya, biar bagaimanapun orang juga sering bilang Bali ini adalah mercusuarnya dunia ya. Iya. Dunia melihat semua Bali. Gerbang dunia. Ya, gerbang dunia ya. Banyak julukan lah. Iya. untuk Bali. Tapi kalau sampah tidak ditangani dengan serius sangat mengerikan. Betul. Karena saya dengar-dengar juga di Suwung overload kemana lagi. Tapi bukan masalah overloadnya saja sebenarnya. Bagaimana efek daripada gas metan itu sendiri, betapa bahayanya. Betul. Sekian kali lipat bahayanya dengan yang dibilang sama Pak Arif itu kan. Dengan 21 kali lebih. 23. Kalau menurut Dr. Robert Goodland ya, menurut hasil penelitian beliau itu gas metana itu 23 kali lipat daripada karbon dioksida. Ya. Benar-benar. Bahkan di nitrogen oksida itu 296 kali lipat daripada karbon dioksida. Itu luar biasa sekali. Nah nah disinilah perlu kita edukasi masyarakat supaya tahu betapa resiko besarnya sampah itu. Karena kalau sampai sampah itu ditumpuk, gas metannya itu masuk ke pori-pori tanah, masuk ke sumur masyarakat, Iya. itu resikonya sangat besar. Itu akan tercemar sekali. Inilah tercemar kita dari Maruta dibantu dengan teman-teman dari Ekoenzim, bagaimana mengedukasi masyarakat. Itu yang terpenting supaya peduli, kita sama-sama peduli karena biar bagaimanapun sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, begitu pula pemerintah, kita selalu berharap ya siapapun nanti sebagai pemangku kebijakan di Bali khususnya ya, itu paling tidak ikutlah memberikan kami peluang untuk menerapkan metode ini ke seluruh Bali khususnya. Kalau memungkinkan, karena Pak Joko seluruh Indonesia, mari dari Bali untuk Indonesia kita terapkan metode ini supaya benar-benar sampah itu berguna. Jadi sampah itu menjadi berkah, seperti apa yang disampaikan teman-teman.
Malah kami kepingin sampah itu menjadi rezeki yang berlimpah. Pengertian berlimpah itu bukannya sampah itu menjadi uang, bukan. Artinya kalau masyarakatnya sehat, itu kan bekerja kita bisa enak. Betul. Itu pertama. Kedua dari di pariwisata. Kalau Bali itu benar-benar jangan hanya slogan aja clean and green, tapi benar-benar diterapkan, Bali itu akan menjadi clean dan green. Saya rasa itu rezeki kita berlimpah. Nah ini dia Pak, ini kesempatan kita mewujudkan itu, karena menurut berita, kemarin saya sempat ngobrol sama Blitut TV, ya, beliau mengatakan 2 tahun ke depan itu, ya, akan ada konferensi IMF nih di Bali, yang membahas tentang pemanasan global, tentang perubahan iklim dunia. Nah, sebenarnya apa yang kita targetkan 2 tahun ke depan Bali bisa bebas sampah, ini seperti skenario yang sudah disusun oleh alam semesta, Pak. Ini secara tidak sengaja kita lontarkan begitu, dan ternyata 2 tahun ke depan itu ada konferensi tentang pemanasan global ini. Nah, 2 tahun inilah Pak yang harus kita gaungkan bagaimana caranya kita, ya, maksudnya memasyarakatkan tentang pengolahan sampah ini dengan baik. Ya, salah satunya yang dari organik kita bisa menjadikan cairan multimanfaat, dijadikan sebagai cairan fermentasi ekoenzim, dan sisanya yang tidak bisa diolah oleh fermentasi ekoenzim itu bisa diolah menjadi pelet ini. Nah, ini bisa menjadi contoh buat dunia, Pak. Kalau IMF datang ke sini melihat Bali dan melihat Suwung itu kosong, dia akan meniru apa yang kalian lakukan di sini, ya kan? Ini solusi buat dunia. Makanya bagi saya tidak ada kata tidak mungkin, Pak. Ya, ya. Bali, Indonesia bisa menjadi contoh buat dunia, itu tidak ada yang mustahil bagi saya. Nothing impossible. Ya, kalau alam sudah bekerja, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, semua akan menjadi mungkin. Nah, harapan kita semoga ini bisa terwujud, ya. Dengan kerjasama kita bersama, ya, saling bahu membahu, ya, satu sama lain, ya, saling gotong royong untuk mensosialisasikan ini, yang memasyarakatkan tentang pengolahan sampah kayak begini, ini bisa terjadi, Pak. Ya, setuju. Ya karena gitu, karena biar bagaimanapun budaya kita adalah gotong royong. Nah sekarang disinilah saatnya, karena sementara ini kan semua ngomongin fokusnya ke COVID ya. COVID, tapi lupa kadang-kadang bahwa yang namanya kolera yang disebabkan oleh sampah, saya rasa sama juga ngerinya dengan COVID ya. Nah bagaimana COVID jalan, sampah jalan, itu yang kita inginkan. Kita dari Maruta berharap para pemangku kebijakan itu memikirkan juga bahwa sampah ini tidak main-main gitu loh. Jadi sampah ini setiap hari meningkat. Karena hasil survei kami itu sampah itu diproduksi 0,8 per orang. Wow. 0,8 kilo per orang per hari. Per hari. Tinggal hitung aja penduduk Bali berapa ribu. Ngeri ya. Tinggal kalikan 0,8, itulah produksi sampah setiap hari. Makanya kemarin saya dapat tanya sama Pak Wakil Wali Kota Denpasar, itu sampah yang ke Suwung ya. Ke Suwung itu 1.200 sampai 2.000 ton per hari. Per hari. Wah. Makanya kami berandai-andai dari Maruta, seandainya setiap desa mampu mengelola sampah 100 ton aja, setiap desa ya, kita bicara desa. Kalau skop ini kan skop satu desa, ini satu desa ya, ini satu desa paling tidak 10 ton, satu desa. Tinggal hitung aja di Bali ada berapa ribu desa, itu habis kok sampah itu. Dan tenaga kerja juga terbuka di situ. Jadi gotong royong, mari dari sekarang kita gotong royong untuk memikirkan. Saya rasa nanti di Suwung bisa dibangun mall Pak di sana. Jadi bukan TPA lagi di sana, jadi mall nanti ya. Dibangun hotel nanti, karena view-nya bagus tuh ke laut tuh. Iya, ke laut. Semoga dengan pergerakan kita pemerintah terbuka ya, artinya pemerintah mulai memikirkan bersama-sama. Karena biar bagaimanapun ya seperti Pak Joko bilang, sehebat apapun satu metode, kalau yang punya orang kecil, tetap metode itu akan kecil kalau tidak didukung oleh orang besar. Begitu pula sebaliknya, sekecil apapun ide orang besar, kalau yang punya orang besar dia akan cepat jadi besar. Betul. Nah, kami adalah kumpulan semut, Semeton Maruta, Yes. itu ada di seluruh Bali. Mari kita bergerak.
memikirkan bersama bahwa sampah adalah masalah kita. Berarti semut itu logo koperasinya, Pak ya? Iya. Ya. Jadi yang artinya semeton Maruta. Maruta. Semeton Maruta. Iya. Semut hitam. Iya. Jadi semut hitam itu semeton Maruta hidup tentram. Wah. Kenapa tuh diambil semut tuh, Pak? Karena semut, pertama semut dalam, ini menurut para ahli ya, Ya. benar apa tidak, semut adalah binatang yang tidak pernah tidur. Oh. Ya. Semut tidak pernah berhenti bekerja. Kalau makanannya sudah penuh di satu tempat, dia tidak akan berhenti, dia akan buat tempat lagi. Jadi makanan itu selalu tersimpan. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebesar apapun air, semut itu mampu nyebrang. Wow. Semut ya. Semut kalau ada got, kalau kita mungkin sungai ya. Aha. Kalau itu got, semut itu dia akan bisa temannya satu di pegangan, satu dilepas, satu kan hanyut. Oh. Ini dia ke sebelah. Jadi dia buat jembatan. Oh. Yang terpenting adalah semut paling ramah. Semut setiap ketemu, Pasti nyapa ya? nah kita manusia beda. Iya. Kita malah saling Saling sikut ya. ini semut filosofinya sederhana. Luar biasa. Tapi paling tidak ada gajah yang matikan semut. Ya, yang ada semut yang matikan gajah ya. Walaupun kecil, tapi ya ngeri itu ya. Kenapa? Karena kekuatan mereka besar. Karena mereka pakai filosofi lidi, Pak. Iya. Lidi, kalau cuma satu nggak bisa nyapu sampah, Pak. Mereka harus disatukan rame-rame baru bisa. Ya, ini memang kita mesti banyak belajar dari semut ya. Iya. Manusia belajar dari hewan. Tapi yang terpenting semut, siapa pernah lihat bangkai semut? Iya, belum pernah ya. Dan ingat, kita manusia sekarang kita di atas semut ya. Tapi besok kita di bawah semut. Kita di bawah semut. Waduh, hari ini keren banget ya. Saya rasanya kayak kena togel 4 angka nih. Bahagianya melebihi dari itu, Pak. Karena mungkin percakapan kita nyambung ya. Nggak sia-sia berarti. Iya, bisa nggak sia-sia, tidur. saya begadang. Begadang mikirin mau cepet-cepet pagi, nggak pagi-pagi. Iya, dadakan begitu loh. Baru diomongin, langsung diiyain sama Pak Agung. Ini luar biasa sekali gitu. Saya kan pas saya punya jadwal ke Belah Batu. Oh, Besok saya ada jadwal ke Belah Batu. Nah, kalau mau ketemu di Sadu, cuma Sadu kan belum operasional full ya, karena masih edukasi, Training. masih training. Enggak apa-apa gitu Bu. Ya sudah di Sadu saja Tadinya ketemu. rencananya di rumahnya Pak Joko, terus Maunya di saya rumahnya. iya. Cuma saya bilang kalau di rumahnya Pak Joko, saya harus ke Belah Batu dulu. Habis dari situ baru saya langsung tur Denpasar. Nah, sekarang saya balik ke Denpasar dulu, entah pulangnya saya ke Belah Batu, saya cek mesin. Soalnya saya berpikir kalau seandainya di sini kita bisa langsung syuting tempat ininya kan jauh lebih bagus ya kan? Ya minimal ada satu bayangan seperti penjelasan Bapak tadi kan? Ya. Yang Bapak jelaskan itu sangat membuat kita paham. Oh ternyata pengolahannya tuh begitu loh, ya kan? Ya. Kan nggak terlalu susah kan? Iya, sangat sederhana. Sangat sederhana. Iya, kadang manusia yang membuat susah, ribet. Iya. Dan tidak perlu waktu berbulan-bulan kan? Betul. Iya, ini jangka waktu yang sangat pendek gitu loh. Iya. Jadi ini sangat efektif sekali menurut saya teknologi yang satu ini ya. Nah, ini kalau bisa semua menerapkannya, saya pikir aduh, mau cari TPA itu udah susah kayaknya. Iya. Bahkan orang mau buat sampah itu udah susah. Semua bisa terolah dengan baik soalnya. Ini semoga tersampaikan ke Pak Jokowi, Bapak Presiden kita. Bagi yang ada akses, tolong silakan hubungi. Kami ada solusi untuk negara. Bahwa sampah bisa selesai dari Maruta. Jadi makanya salam kami itu salam cyber. Salam cyber ya. Ya. Salam cyber. Salam cyber dari Bali untuk Indonesia. Dari Bali untuk dunia juga. Ditambah lagi salam ekoenzim ya. Nah, Ya, ini. 5 tambah 3, 8. Hokinya besar ya. Angka 8 soalnya nggak putus ya. Satu kesatuan ya. Semoga ini bisa dibawakan dan diterapkan di seluruh Nusantara, Pak. Ya, harapan kita ya. Oke, kalau begitu Terima kasih. kasih Iya. atas waktunya. Kita sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol di sini. Semoga obrolan-obrolan kita ini bisa manfaat dan bisa menginspirasi banyak orang ya.
Semoga teman-teman yang mendengar obrolan hari ini ya bisa menangkap ya sesuatu hal yang positif dari obrolan ini dan bisa diaplikasikan di desa masing-masing. Ya. Terima kasih. Sekali lagi kita di Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi. Yes, Ya. salam 8 angka sekarang. Langkah ya? 8 nih. 8 ya? Baru 8. masuk. Hai. Yes. Hai. Terima kasih. Ya.